Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita masih sama. Hati-hati 9 jebakan setan di dekatmu. Waduh, Ya. tadi sudah banyak belajar. Ustadz Maulana, Iya, makan tape terus makan ikan. iya. Udah gak capek kan? Enggak dong. Oke. Pokoknya lanjutan dari cinta itu Iya. hanya di hati, Hati. jangan di jiwa. Jangan di jiwa. Kalau kehilangan Nanti? hanya sakit hati. Bukan. Tapi bukan sakit jiwa. Iya. Tapi ada lagi. Apalagi? Dunia itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Iya. dunia itu simpan di tangan, Iya. jangan di hati. Oke. Karena di hati hanya milik Allah. Masya Allah. Ini senangnya berteman dengan orang-orang baik. Insya Allah tidak terjerumus ya jamaah yang ada di rumah. Tapi aku juga pengen tahu. Apa itu? Walaupun berteman dengan orang baik. Katanya setan bisa menjebak juga. Jebakan dari orang terdekat. Bagaimana caranya Ini menjebaknya Ustaz caranya. Maulana? Baik. Izin Ustaz Ilman. Silakan. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya katakan bismillahirrahmanirrahim? Karena kita memohon kasih dan sayang dari Allah. Masya Allah. Dan ternyata cara setan menjebak manusia dari 9 jebakan yang ada terdekat kita. Dari amarah, dari kamuflase, dari silaturahmi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah jebakan berada dalam pergaulan yang dianggap benar ternyata itu salah. Ada pergaulan yang namanya berkhalwa. Berdua-duaan. Oh. Padahal dia cuma salat berjamaah. Yuk kita salat berjamaah. Oh. Tapi bukan mahramnya. Hati-hati. Itu jebakan. Berdua-duaan. Kalau orang, maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Kalau orang pacaran, Ya. lingkaran penuh. Oh. Dibonceng. Lagi naik motor nih. Kalau sudah suami istri setengah lingkaran. Oh iya benar. Tapi kalau ada orang dibonceng motornya yang dipegang, berarti bapaknya yang bonceng. Dan kalau ada yang dibonceng, helmnya yang dipegang, berarti tukang ojek yang bonceng. Dari terdekat. Ingat, anak istri bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Sekali lagi, gambaran tadi di segmen sebelumnya, bahwa ternyata godaan itu bisa jadi dari orang terdekat. Dianggap dia yang terbaik. Ingat, yang memegang rahasia kita adalah orang yang paling terdekat di antara kita. Hati-hati. Dan kalau dia jadi musuh itu jadi berbahaya. Karena semua rahasia kita dia pegang. Hati-hati. Dan yang paling berbahaya. Jikalau mohon maaf saya pinjam kata-kata ini. Menganggap sepele atau menggampangkan segala sesuatu. Tidak apa-apa. Saya malahan nanti teman kok. Ini bahaya. Saya pinjam uangnya, nanti saya bayar. Tiba-tiba meninggal, PR kita. Ya Allah. Hati-hati. Kadangkala kalau kita disakiti oleh orang yang jauh, mungkin kita bisa pergi kemana lagi. Pindah rumah lah. Tapi kalau orang terdekat kita, saudara kita musuhan, itu luar biasa. Sakit sekali. Sakitnya di mana? Di sini. Di sini. Kenapa? Karena ternyata orang terdekat kita yang menyakiti hati kita. Entah itu saudara, entah itu keluarga kita. Harusnya keluarga kita melindungi kita. Harusnya keluarga kita membela kita. Justru nauzubillah, keluarga yang gak enak ngomongin ini. Mohon maaf, setan itu artinya apa? Sifat menggoda, mengganggu, menjerumuskan. Kalau ada teman kita membiarkan kita melakukan maksiat, berarti itu hati-hati. Ada dosa, godaan, kamuflase dari orang terdekat kita. Siapa itu? Adanya pergaulan yang dianggap gampang, sepele, tapi itu nauzubillah. Maaf, meminum khamar walaupun setitik, hati-hati, 40 hari sholat kita tidak diterima. Ya Allah. Kenapa bisa 40 hari? Karena 40 hari masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah dan daging, tulang, dan itu nanti terganti setelah 40 hari. Makanya jangan menggampangkan amalan dosa yang kecil. Karena tidak ada dosa besar kalau tidak ada dosa kecil. Dosa kecil tidak ada kalau tiap hari dilakukan. Lama-lama menjadi gunung. Hati-hati. Maka cepat-cepatlah. Ingatlah, saling mengingatkan. Sahabat yang terbaik, orang yang terbaik terdekatmu adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Masya Allah. Jadi jangan atas dasar solidaritas akhirnya Iya. ya udah ngelakuin yang buruk-buruk aja gitu ya. Wa ta'awanu alal
birri wat taqwa. Oh Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah hati-hati dalam pergaulannya. Walaupun sebenarnya kita merasa kalau orang-orang dekat kita adalah orang yang benar gitu kan. Iya, Tapi kadang, udah pergaulannya bagus, tapi ternyata salah. aduh itu akhirnya kita bisa kena Kita jebakan setan. tolong menolong sih benar, tapi tolong menolong dalam mencuri. Aduh, itu yang namanya kena hasut. Biasanya kalau udah kena hasut, jatuhnya maksiat yang dilakuin. Tapi bener gak sih Ustadz Hilman? Ternyata bukan hasutan ke arah maksiat yang paling bahaya. Ada lagi hasutan yang lebih berbahaya lagi. Apa itu Ustadz Hilman? Baik, Masya Allah. Kita jelaskan ya Ustadz Jelasin ya. dong Ustadz Hilman, Siap. mohon penjelasannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jebakan setan selanjutnya yang akan datang kepada kita adalah jebakan untuk menunda-nunda taubat. Allahu Akbar. Saat seseorang paham, sadar kalau dia punya salah, punya dosa, punya maksiat, tapi dia menunda-nunda taubatnya. Apa alasannya? Ah, kan masih muda, nyantai aja. Ah, kan masih ada waktu, nanti aja. Hati-hati. Jika sudah mendapatkan pemikiran seperti itu, bisa jadi itu adalah jebakan setan kepada kita untuk menunda-nunda taubat. Dan ini adalah hasutan yang paling dahsyat untuk kita. Padahal ingat, bicara tentang taubat, catat kalimat ini. Taubat jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Taubat jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ya Allah, Ustadz Maulana dibalas tuh quote-nya tuh. Jadi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Sungguh, orang yang beruntung di antara kita adalah orang yang pernah tenggelam dalam dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bicara dosa, kita semua berdosa. Kita semua pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekarang kita punya kesempatan untuk bertaubat, bertaubatlah. Punya kesempatan memperbaiki diri, perbaikilah diri kita. Karena kita nggak tahu pasti besok lusa apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup atau tidak. Maka sering kali saya sampaikan, kalau hari ini jamaah masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan usia agar kita nambahin amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita masih banyak. Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, siapapun di antara kita yang segera kembali kepada Allah untuk bertaubat, dialah orang yang beruntung dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, bertaubat dan mensucikan diri. Maka hati-hati jika hari ini kita ngerasa udah nanti aja taubatnya, udah santai aja taubatnya, boleh jadi di situ ada jebakan setan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat sebelum Allah wafatkan kita semua. Amin ya Amin ya Rabbal Alamin. Paling bahaya ternyata ya menunda-nunda tobat. Tapi memang benar sih kadang-kadang pergaulan yang salah bilang udah ntar aja masih banyak yang dosa lebih banyak dari elu kayak gitu kan. Betul. Akhirnya nanti-nanti keburu mati seperti Ustadz bilang. Keburu dikain kafan kan. Ustadz Maulana lagi mikirin kayaknya mau balas apa nanti ya ngomong apa ya. Baik nanti aja Ustadz ya. Tunggu gilirannya ya Ustadz ya. Pas gilirannya ya. Baik jamaah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Siap-siap jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan siapa yang bakal dibacain? Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada Instagram dari Anissa Fat 15 nih yang mengirimkan pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, Habib. Izin nanya nih. Apakah ketakutan dalam jalanin ibadah seperti sholat tahajud juga adalah jebakan setan agar kita nggak jadi ibadah? Maaf Ustadz, Ustazah, Habib, soalnya saya sering takut karena lihat video atau biasanya ditakutin sama kakak saya. Mohon pencerahannya, terima kasih banyak Habib, Ustadz, Ustazah. Wassalamualaikum.
Ustadz Maulana. Ya, saya jawab ya. Jawab. Ini, Ya. Ah, yang mana nih yang mau dijawab? aku nggak bisa pantun dulu Oh, ya. nggak usah, nggak Apa dijawab namanya aja. quotes ya. Quotes, quotes. Ada 5 nih tahapan setan menggoda manusia. Yang pertama menghalangi untuk melakukan kebaikan. Kemudian ternyata dia lolos. Setelah itu masuk ke tahapan kedua. Dia beribadah tapi tergesa-gesa. Yang ketiga lolos lagi itu supaya tidak tergesa-gesa. Sudah tenang dia tapi ria kayak pesawat. Wah, dalam. Yang ketiga, banget yang kayaknya. keempat, lolos dari ria, timbul yang keempat, timbul kesombongan. Kayaknya ibadahku lebih baik dari yang lain. Dan yang kelima, apa itu? Merasa puas sehingga tidak ada keinginan untuk menambah kebaikan. Itu tahapan-tahapannya. Ya Allah. Nah, posisi tadi yang nanya, tenang aja. Itu cara setan untuk menggoda kita. Baik. Lawan. 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 Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Jangan tergesa-gesa jamaah. Ya, tidak baik. Jamaah. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Aku bacain ya Ustadz ya. Assalamualaikum guru-guru, izinkan bertanya. Saya melakukan dosa yang menurut saya besar. Sekarang saya sering galau, apakah taubat saya diterima? Karena saya selalu berpikir bahwa dosa saya terlalu besar untuk ditebus dengan taubat. Apa perbuatan saya tidak akan diampuni ya? Karena hati saya selalu merasa taubat saya sia-sia. Terima kasih. Ustadz Syam mohon jawabannya. Iya. Sambil tausiah Ustadz Syam. Oh gitu langsung. Iya. Oh baik. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Sampai guru Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kata Allah dalam Al-Quran, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah ikuti khutuwat. Khutuwat itu dari kata khuttoh. Khuttoh artinya adalah rencana besar. Ya, rencana atau strategi yang sangat matang. Strategi yang sangat matang dari siapa? Minas syaiton. Strategi yang sangat matangnya syaitan. Orang kalau berperang itu harus bagus banget strateginya. Syaitan itu punya strategi yang disebut dalam Al-Quran adalah khutuwat. Khutuwat itu jamak daripada khuttoh. Kalau khuttoh saja artinya adalah strategi yang sangat matang, gimana kalau khutuwat gitu ya. Khutuwat kan jamaknya. Berarti syaitan punya banyak sekali jebakan-jebakan. Syaitan punya banyak sekali cara untuk menjerumuskan manusia. Maka menyambung daripada jawaban daripada guru kita tadi Ustadz Hilman, ada orang yang menunda-nunda taubat. Udahlah besok aja tobatnya, udahlah besok aja tobatnya, udahlah masih muda ini, masih muda ini, masih muda ini. Akhirnya terjadilah yang seperti apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi. Akhirnya dia merasa bahwa dosanya sangat besar sehingga muncul jebakan setan yang sangat besar namanya tayas. Apa itu? Putus asa dari rahmat Allah. Maka putus asa dari rahmat Allah termasuk adalah dosa besar dan putus asa dari rahmat Allah adalah salah satu jebakan syaitan. Gimana ya? Tobat diterima enggak ya? Kalau ada perasaan tobatku diterima enggak ya? Tobatku diterima, alhamdulillah bagus. Berarti dia tidak merasa bahwa ibadahnya sudah benar, tobatnya sudah benar karena ada jebakan yang nomor 1 tadi, ya, dihiasi bahwasanya tobatmu udah diterima, tobatmu udah diterima. Tidak, tapi ada juga orang yang mengatakan tobatku diterima enggak ya? Bagus malah. Tapi jangan sampai ketika kita merasa bahwasanya kita melakukan kesalahan yang besar, kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah langsung mengatakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, masih dipanggil hamba loh. Masya Allah. Wahai hambaku yang melampaui batas, maksudnya yang dosanya besar banget. Sampai melampaui batas bahkan kesalahannya masih dipanggil hamba sama Allah. Wahai hambaku, jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Ada satu kisah yang mungkin semua jamaah sudah pernah dengar. Tapi ini kita ambil hikmahnya bagaimana supaya kita tidak putus asa. Seorang wanita yang tidak pernah melakukan kebaikan.
hingga pada akhir hayatnya dia tidak tahu kalau itu adalah akhir hayatnya. Maka dia melewati sebuah sumur, lalu dia ada melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Dia mengambil sepatunya, lalu mengambil air tersebut, lalu memberikan minum kepada anjingnya, lalu dia mati kehausan juga pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepadanya. Lihat, orang tidak pernah melakukan kebaikan, kebaikannya hanya di akhir hayatnya, tapi karena dia kasihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah ternyata merahmati kebaikan tersebut. Maka jangan memandang dosa kita yang besar, tapi pandanglah ampunan Allah yang lebih besar daripada itu. Tapi jangan karena kita melihat ampunan Allah yang sangat besar, maka kita meremehkan dosa. Tidak juga. Tapi ketika kita sudah melakukan dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni kesyirikan padanya. Dan termasuk kesyirikan ketika kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa selain itu Allah semuanya akan mengampuninya insya Allah. Justru Allah kenapa sering mengatakan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Banyak banget dalam Al-Quran kan. Karena Allah memang maha pengampun dan maha pengasih terhadap hambanya. Masya Allah, jangan memandang dosa kita yang besar tapi ampunan Allah lebih besar. Lebih lagi, besar daripada Masya Allah. itu. Tapi jangan sampai membuat semuanya jadi apa tadi Diremehkan. menyepelekan. Iya, betul. Langsung bertobat ya jamaah yang ada di rumah ya. Jangan sampai ketipu sama jebakan setan. Karena katanya setan tuh kan nipu-nipu ya Ustadz Maulana ya. Gini, membicarakan tentang jebakan-jebakan setan ini, kita jangan stop. Wah dalam. Jangan tinggal diam. Iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oh baik, kirain sekarang udah serius banget. Kalau gitu, jangan kemana-mana. Nyesel nanti kalau ketinggalan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi udah masuk kemana-mana nih jebakannya setan ini. Waduh hati-hati kalau gitu kita. Subhanallah.